Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di acara Kongres Awangkong keberes-beres. Hari ini siang kali ini setelah kami melaksanakan makan siang dengan begitu banyak aspek atau tragedi siang hari ini kami ditemani oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Di sebelah kiri saya ada Bapak Dani. Sehat? Alhamdulillah. Gimana kesehariannya, sehat-sehat? Alhamdulillah. Dia itu kalau ditanya itu kita bisa jawab. Gak tahu pego apa gimana. Yang jelas senyumannya itu jawabannya iya. Dan di sebelah kiri saya juga ada Bung Iqbal. Bung Iqbal sehat, Bung Iqbal. Alhamdulillah sehat. Beliau sekarang posisinya menjabat sebagai salah satu pengurus penyelenggara pemilu yang akan datang beberapa hari lagi atau beberapa bulan ke depan. Dan di sebelah kiri saya juga beliau adalah salah satu pakar tentang masalah kepemimpinan atau kepemiluan, karena tanpa beliau dunia ini ya akan damai-damai saja. Ya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bung Rifki yang telah menyediakan tempat seperti ini. Oke, kita lanjut. Yang akan dibahas kali ini adalah mengenai beberapa saat lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu yang sudah keluarnya beberapa calon kandidat, baik dengan paslon nomor 1 yaitu Bapak Anies dan Caimin, nomor 2 Bapak Prabowo dan Gibran, nomor 3 yaitu Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Pak Mahfud. Oke, tanggapan dari sebelah kiri saya Bapak Dadan. Anda sempat, karena Anda bukan salah satu tim, salah satu hanya rakyat biasa gitu kan yang tahu-tahunya memilih. Ada nggak yang diunggulkan oleh Anda? Yang diunggulkan? Penting aman. Coba pakai bahasa Indonesia. Orang Sunda. Orang Sunda. Oh ini kemarin kita kedatangan dari Sumbang ya di Garut, jadi gimana? Ada yang diunggulkan oleh Pak Dani? Walau. Kenapa Anda bilang walau? Belum kelihatan. Tapi kalau lihat safari politik para pasangan paslon hari ini, yang paling menonjol itu yang mana? Pembakaran konti. Oke. Gimana Bung Iqbal? Bung Iqbal adalah salah satu panitia penyelenggara di pesta demokrasi kali ini. Menurut Pak Iqbal, Bung Iqbal gimana tanggapannya? Kalau dulu pada dan pada dipasangkan, saya otomatis lebih memilih beliau daripada saya harus jadi penyelenggara, lebih baik dari tim sukses beliau. Namun karena beberapa hal ya beliau tidak daftar, mungkin kurang modal salah satunya, atau takut istri, sehingga gagal beliau mencalonkan. Kalau melihat pasangannya yang ketiga ini kan salah satunya Anda sudah disumpah tidak boleh memilih atau jadi salah satu tim kampanye. Melihat dari ketiga pasangan kali ini, menurut Anda yang akan diterima oleh kalangan milenial itu yang mana? Kalau dari segi umur, Gibran itu era milenial ya. Gibran. Tapi dari segi kualitas itu memang Pak Mahfud dan Pak Ganjar itu lebih unggul. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Anies itu punya visioner yang sangat bagus, seimbang lah sebenarnya. Cuma kalau kalangan milenial secara implisit, saya lebih condong ke Pak Mahfud. Bukan berarti saya memilih, tapi lebih condong ke. Ya karena kita kan punya haknya masing-masing ya. Walaupun kita penyelenggara KPU, tapi kita punya haknya masing-masing. Ya, dari visi dan misi ya. Yang berkeliaran di sosmed itu, visi misi banyak yang berkeliaran bahwa ketika kalau Caimin dan Pak Anies itu menang, bahwa IKN itu tidak akan diteruskan. Salah satunya yang paling familiar itu adalah ibu kota akan tetap di Jakarta. Menurut Ayah gimana ya? Ya sudah seharusnya sih ibu kota
Sudah seharusnya pindah. Soalnya dari tahun ke tahun kan itu Jakarta menyusut. Iya. Pada Lama-kelamaan 10 tahun pasti kerendam. Berarti otomatis Bapak ini sudah yakin tidak mendukung nomor urut 1 lah gitu ya. Bukannya tidak mendukung. Ya. Ya netral lah. yang mengenai isu yang keliaran di sosmed itu isunya seperti itu kan. Ketika paslon-paslon menyatakan bahwa ketika Anies menang dan Caimin menang itu akan tetap ibu kota itu akan tetap di Jakarta. Ngapain kita menghambur-hamburkan dana sehingga keluar dana itu 304 triliun kalau tidak salah. 304 triliun itu yang harus digelontorkan oleh APBD hari ini. Kalau ayah pribadi tetap harus pindah ya. Iya. Harus pindah. Bung Iqbal gimana? Sepakat saya sebetulnya kalau masalah IKN, karena saya sendiri adalah salah satu guru yang membidangi di bidang itu. Anda kan juga sama. Oh iya. Justru Anda lebih paham lah tentang masalah yang ada di. Kalau saya yang pendengar setia saja kalau saya. Karena memang betul tadi ini mungkin dari pengalaman ibu kota kita memang harus fresh ya, harus baru. Tapi memang ada alasan mereka itu tidak mau pindah. Yang pertama memang anggaran, yang kedua harus ada pemerataan gitu ya, alasannya seperti itu. Tapi saya lebih condong pindah. Tapi bukan berarti saya tidak mendukung nomor 1, juga tidak mendukung semuanya. Seperti itu. Oke. Saya lebih setuju pindah saja. Dan saya percakapan kali ini saya tidak akan pernah mengambil kekurangan masing-masing calon karena setiap calon ada kekurangan masing-masing ya. Justru saya pengen menyerati atau pengen mengangkat kebijakan-kebijakan atau visi misi dari masing-masing calon. Yang kedua, pasangan nomor 2. Di pasangan nomor urut 2 ini adalah punya visi misi yaitu Indonesia di tahun 2045 itu menjadi negara emas atau Indonesia emas. Ya gitu Mas. Menurut saya sendiri gimana nih pasangan nomor urut 2? Pasangan urut nomor 2. Iya. Soalnya yang satu ini adalah mohon maaf, yang satu ini adalah Prabowo yang sudah ikut pesta demokrasi beberapa kali. Beliau itu mengaku sendiri bahwa saya pernah dikalahkan oleh Bapak Jokowi, tapi dia maju lagi. Mungkin dia percaya terhadap kata-kata orang Sunda itu ya gosok 3 kali. Ya, Nista Maja Utama itu pasti menang. Dan pasangannya itu cawapres ini adalah anak muda. Menurut ayah sendiri gimana ini pasangan nomor 2? Kalau untuk memimpin negara, ya seharusnya sudah berpengalaman. Seharusnya sudah berpengalaman. Dari baik dalam pengalaman dalam bidang politik maupun dalam. Kalau pasangan nomor 2 menurut ayah kalau bilang politik diuntungkan apa dirugikan? Ya bisa diuntungkan, bisa juga dirugikan. Diuntungkannya seperti apa? Satu dari militer, Iya. basisnya kan Prabowo militer. Yang kedua kan Gibran Bertujuan untuk meningkatkan petani kan. Ya itu mah bagaimana visi dan misinya nanti. itu visi misinya. Kalau saya melihat itu visi misi daripada nomor pasangan urut 2 itu dia itu visi misinya akan meneruskan apa yang program Jokowi itu akan disampaikan. Menurut saya sendiri, apakah beliau itu tidak punya integritas atau visi misi tersendiri atau gimana? Ya kalau bisa mah terus dilanjutkan. Iya. Karena posisi Indonesia ini sudah aman-aman saja begitu. Oke, menurut pengamat dari penyelenggara pemilihan umum, gimana? Saya melihat 2 sosok ya di sini yang berperan dalam ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama Prabowo, yang kedua Jokowi. Saya kagum kedua-duanya. Jokowi apa Gibran? Jokowi ya. Jokowi. Karena ini berpengaruh. Gibran itu kan anaknya. Ya, Ada yang bilang itu politik dinasti entah apalah. Ya. Yang pertama saya bangga terhadap Jokowi itu karena Papua sendiri. Beliau itu salah satu pemerhati Papua ya. Ya. Tidak ada presiden Ya. selain Jokowi yang Ya. diakui di sana itu sampai lebih dari 20 kali. Sedangkan Prabowo itu dengan lapang dadanya, meskipun dia itu dulu Oposisi dulunya, tapi beliau bisa merapat 2 kali ini. sehingga sekarang bisa dicalonkan malahan dengan anaknya yang kata orang itu politik dinasti. Tapi ini ketika melihat kans nomor 2
dengan beberapa bertubi-tubi serangan-serangan dari Hujatan, orang lain bahwa ini ada politik dinasti. Why not? Kenapa enggak ya? Kalau misalkan program-program mereka itu bagus dari segi visi misi kesejahteraan, Ya. keadilan dan lain sebagainya. Kalau misalkan contoh saya punya anak saya jadi kepala desa, kalau kebijakannya bagus terus adil, kenapa tidak? Iya, iya, iya. Politik dinasti dihilangkan. Tetapi memang ada yang bilang kita itu republik serasa kerajaan. Memang betul. Iya. Memang harusnya kita memberikan jeda dulu atau memberikan kesempatan dulu kepada orang-orang yang memang berpengaruh di negara Indonesia yang notabene di sekarang itu banyak ya sekarang itu. Baik. Kalau lah siapa yang kemarin santer itu Menteri BUMN itu Erick Thohir. Erick Itu kan Thohir. kemarin sempat ramai. Seperti itu. Oke, saya simpulkan berarti kalau menurut pengamat daripada penyelenggara, jangan pernah melihat dari dinasti, tapi lihat program yang disampaikan oleh Tepat Anda. oleh pasangan nomor 2. Tujuannya juga untuk memajukan. Tujuannya itu untuk Iya. yang satu pasangan nomor 1 itu misinya adalah perubahan, yang satu itu melanjutkan program daripada Bapak Jokowi. Oke, saya sepakat juga karena jangan pernah lihat daripada dinasti tentang masalah pemilihan. Tapi apa salahnya kita membuka ruang untuk anak-anak muda Tepat sekali. supaya Indonesia ini bukan hanya orang tua saja gitu kan. Iya. Oke, sekarang ke nomor urut 3. Nomor urut 3 ini adalah banyak orang yang selintingan di sosial media ini adalah kedua-dua pasangan ini yang nomor urut 3 itu tidak cocok katanya untuk jadi presiden. Cocoknya untuk menjadi orang kenegaraan, dalam arti dia itu emang mumpuni semua di bidangnya. Terutama wakilnya ya. Ya, wakilnya Pak Mahfud. Pak Mahfud itu kalau di bidang ketatanegaraan dia itu mumpuni. Iya. Di tata HTUN atau apa itu hukum, pokoknya masalah perhukuman dia sangat mumpuni. Cuma Makanya- satu yang tidak cocok di tata usaha. tata usaha. Sekolah itu. Ya, kepala sekolah. Nah, gimana menurut Babe Dani dengan nomor urut 3 ini? Kalau layak dan tidak layak selintingan di sosmed ini ke nomor urut 3 ini sebenarnya katanya selintingan ini tidak layak. Cocoknya jadi guru bangsa, jadi Iya. orang-orang yang di dunia perkampusan atau jadi Iya. dosen. Gimana menurut Ayah? Akademis ya gimana? Ya kalau menurut lihat dari wakil Jai yang jadi wakilnya ya, Ya, itu kan seorang pakar. pakar ya pakar. Ahli hukum. Bahkan dia itu kan pernah menjadi ketua MK. MK. Nah, sekarang menteri Sekarang menteri apa? Siapa? Menteri apa? Kementerian Pertahanan ya. Politik Polhukam. hukum. Sebelumnya. Ya. Politik hukum. Jadi menurut Ayah cocok apa enggak pasangan? Dua-duanya sih orang pinter. Dua-duanya orang pinter. Nah, ini dua orang dua orang pinter. Yang satu Saya sepakat. dua orang pinter. Makanya banyak selentingan itu dia itu cocoknya jadi di akademis lah gitu kan, jadi dosen, jadi penasehat daripada itu. Tapi kan kalau masalah pilihan Ya, itu kan tergantung pada pemilihnya sendiri. ya pemilihan sendiri. Kita tidak bisa menentukan mana yang terjadi antara nomor 1, 2 atau 3. Oke, ke pengamat penyelenggara, penyelenggara daripada akan pesta demokrasi. Oke, menurut nomor 3 ini gimana menurut Bung Iqbal? Iya, saya sangat sepakat sebetulnya karena memang profesor ya. Ya, profesor. Itu salah satu orang yang saya kagumi juga. Karena beliau dekat juga dengan Gus Dur ya. Ya. Saya kan mengagumi Gus Dur juga. Mungkin salah satu faktor kenapa itu bisa naik dua-duanya. Yang pertama ada dorongan dari partai. Ya, Banteng ya. Terutama. Ya. Mohon maaf ini saya disebutkan saja supaya Ya. tidak ada. emang satu-satunya dia gitu kan, pengusung kursi terbanyak. Iya, yang kedua wakilnya itu ada dorongan juga bahwa saya harus ketika melihat kenegaraan yang tidak baik saja menurut beliau, sehingga saya harus turun tangan. Ya. Itu ada dorongan. Jadi tidak hanya keinginan sendiri, itu ada dorongan. Kalau presidennya itu ada dorongan dari partai. Ya. Tahulah partai itu partai pemenang, penguasa itu kan partai itu. Bahkan Gus Dur bilang, yang saya takutkan itu bukan anaknya, justru saya menghargai Soekarno-nya. Ya, Makanya itu.
Itu karena ada dorongan kalau menurut saya. Berarti ketiga pasangan ini semuanya layak ya, semuanya layak dikatakan untuk menjadi pemimpin di negara yang kita cintai Ya, sangat ini. layak. Makanya tadi kenapa orang tua kita enggak daftar karena Ada yang lebih kalah dari segi muka apa enggak? selain muka ada banyak. Banyak gitu. Banyak. Oke, kita menyikapi tentang masalah harta gono gini, kekayaan. Saya lihat di jurnal daripada ini, kekayaan yang paling kaya ketiga pasangan calon ini adalah dimenangkan oleh Prabowo. Iya. Prabowo ini adalah orang terkaya lagi dari ketiga pasangan calon ini. Menurut menurut pandangan daripada orang tua, untuk mereka-mereka yang sudah bergelimang dengan memiliki segalanya, untuk apa kita kan mencalonkan? Lebih baik didonasikan saja ya. Lebih baik didonasikan kepada kita yang Dibandingkan dengan honorer Anda berapa gaji? yalah, kalau saya tidak akan pernah menyebutkan limit, yang jelas 1 bulan itu 30 hari. Kan tujuannya juga untuk mengabdi Ya. pada negara. Ya, setuju enggak kalau saya berpendapat bahwa di dalam kampanye itu tidak ada janji, tapi ada program. Iya, sepakat. Iya, janji kan kalau tidak ditepati itu hutang. Iya, gitu kan, sepakat ya. Iya. Karena di dalam kampanye itu saya paling tidak suka ada yang janji. Pernah ada selentingan ketika pasangan nomor 1 menjanjikan bahwa akan menggratiskan BBM. Ketika di podcast sama salah satu artis kita, ternyata ya itu hanya hoax yang selentingan di orang lain, hanya dibantu oleh subsidi. Menurut saya ini orang-orang yang berpengaruh seperti ini ketika bergelimang harta seperti apa, Bung Iqbal? Kalau Prabowo ya sudah tidak diragukan lagi karena memang saya lihat di artikel dunia percenahan itu ya, banyak sekali usaha-usaha beliau buat Banyak. Kalimantan di Sumatera. Banyak tidak aneh. Mungkin kenapa dia sudah banyak harta, banyak uang tetapi ingin mencalonkan karena tadi keinginan yang visioner. Karena dia sudah 3 kali kalah gitu, sehingga saya harus merubah diri saya. Itu ada di mata kuliah kalau dulu ya, ilmu negara, pasti Anda juga tahu, Pak Tetep ya, ini ada visioner tersendiri sehingga saya itu harusnya seperti itu. Makanya mungkin dia itu, saya nggak butuh uang, tapi saya butuhnya kekuasaan, mungkin seperti itu. Mungkin saja. Oke, untuk menyikapi tentang masalah debat cawapres. Iya. Ini yang lagi ramai kali ini. Ya, menurut Ayah, setuju apa tidak? Setuju. Setuju apanya? Setuju. Debat cawapres dilakukan apa tidak? Ya, untuk melihat Setuju visi dilakukan. dan misi untuk kedepannya. Cawapres nih, bukan Iya, capres, cawapres. cawapresnya. Tahu cawapres? Tahu, Apa? tukang cau. Ya, ini masalah debat cawapres atau gimana ya? Setuju Ayah? Setuju. Setuju. Karena kan antara presiden dan wakil itu harus punya visi yang Enggak, ini beda. Debat cawapres kali ini berbeda ya, berbeda sekali dengan debat cawapres sebelumnya. Debat cawapres sebelumnya itu kalau saya sendiri, mohon maaf, ada setuju ada tidak setuju? Abstain. Iya, karena kenapa ya? Setuju bagi saya silahkan, asal ya KPU yang menyediakan pertanyaan-pertanyaannya. Rata-rata yang menyediakan pertanyaan lontaran terhadap cawapres itu adalah orang-orang ahli, bukan orang-orang dari KPU-nya sendiri. Karena kenapa? Kedepannya ada intervensi, gitu kan. Nah, menurut pengamat Iya, sepak bola, saya juga abstain sebetulnya. Karena kalau debat itu kita harus dispesifikan nanti ya. Misalkan kalau tunggu dulu ya, kemana? ngomong kan lohor. kalau presiden kan debat itu pasti dengan visi misi Ya, debat. visi-misi. Tapi kalau wakil presiden kan kita harus membuka seperti apa debatnya. Kalau visi misi kan kita juga presiden, wakil presiden itu harus selalu berpikir gimana kalau misalkan nanti presiden visinya ini, wakil presiden visinya kan nanti akan jadi ketimpangan. Dan ada yang unik, bahkan ada salah satu pasangan yang visi misi antara capres dan cawapres tidak nyambung, tidak sinkron. Itu pasangan nomor 1. Iya. Ini tidak sesuai. Gimana menurut? Karena memang begini, kalau kalau wakil presiden kan sudah jelas Ya. itu adalah pro terhadap pemerintahan awalnya kan. Iya, gitu. awalnya ya. Kalau yang presidennya itu kan oposisi. Oposisi, Kita tahu awalnya. sehingga pasti
berbeda visi misi. Misi. Kalau dari segi kualitas memang presidennya itu layak. Dan juga nomor urut 3. Nomor urut 3 ini dua-duanya punya visi misi yang berbeda nih. Nomor urut 3, Pak Mahfud pengen Ya, seperti kan ada isi kepala orang beda-beda pasti. enggak kan kalau untuk merentetkan sebuah tujuan itu kan harus Satu suara dulu. ya, satu suara, satu jalur antara ketua dan wakil ketua atau antara capres. Ini mah berbeda gitu kan. Makanya ketika KPU kemarin sempat mau menghapus debat cawapres di tahun kali ini, itu akan menjadi sejarah kontemporer, sejarah yang benar-benar akhirnya tetap diadakan. Karena kenapa? Karena tadi polemik terhadap politik dinasti karena menghindari Gibran yang jarang berbicara ketika di depan kamera seperti itu. Oke, pesan terakhir ya. Terakhir dulu ya, pesan-pesan dari orang tua yang sudah melalang buana hidup di dunia ini, yaitu pesan untuk menyikapi di sosmed tentang masalah pesta demokrasi hari ini. Jangan pernah percaya terhadap hoax, terus memilih harus seperti apa, silakan. Ya, kalau untuk pilihan antara 1, 2, 3 sesuai hati nurani aja. Ya, sudah hati nurani. Dengan melihat Catatan. Jangan melihat orang lain. Catatan. Ya. Yang penting dia itu bisa membangun negara ini untuk kedepannya lebih maju. Kepentingan bersama. Iya. Silakan Bung, terakhir pesanmu. Terakhir untuk para netizen, berbijaklah dalam bermedia sosial, jangan sampai kita itu menjelekkan salah satu pasangan calon. Intinya berbijaklah dalam bermedia sosial. Itu saja. Oke. Pemirsa semuanya, mohon maaf kami mengganggu lewat beranda Anda. Ya, ini demi kepentingan kita bersama mengenai tentang masalah pesta demokrasi di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2024. Jangan lupa tetap pilih sesuai hati nurani Anda dan pilih sesuai pasangan hati nurani Anda, dan jangan lupa datang di tanggal 14 Februari hari Rabu. Ya, datang ke TPS masing-masing, pilih nomor berapapun menurut sesuai hati nurani Anda, karena ini menentukan masa depan kita untuk 5 tahun ke depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.